Kita harus pertanyakan adalah kok ini ada brand tapi ownernya nggak pernah turun ke bawah, terus kemudian bersosialisasi, berinteraksi. Karena begitu kita bisa membangun relasi yang dekat dengan bawahan kita, dengan ekosistem kita, itu langsung suasana kerja akan berbeda sekali. Rasa memiliki lebih tinggi, rasa spesial atau diutamakan tuh menjadi sesuatu yang bisa merasuki gitu ya teman-teman di dalam cara mereka bekerja. Jadi jelas itu hal yang positif. Dan sebagai aktivis, saya selalu mendorong dan menyarankan agar para pimpinan, khususnya owner, untuk selalu punya waktu turun ke jalan, berkomunikasi. Bahkan yang lebih keren kalau dia ingat namanya siapa, punya anak berapa, ulang tahun kapan, itu akan sangat memorable sekali dan pada akhirnya akan memberikan sebuah energi yang positif bagi orang tersebut. Tapi kemudian orang itu akan membagikan lagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kita bisa merasakan sebuah lingkungan kerja yang sangat menyenangkan dan positif. Smart Business. Hai Smart Listener, saya Maria Delsa dan saat ini Anda sedang melihat podcast Smart Business. Di episode kali ini bersama dengan Mas Arto Biantoro, Brand Activist. Salam merdeka Mas Arto. Merdeka, tos. Mas Arto, sekarang tuh kemarin baru-baru aja viral nih ya, seorang bos yang dia langsung terjun ke lapangan. Ini salah satu brand yang dia langsung terjun ke lapangan, melihat situasi dan bercengkrama bersama dengan tim-timnya di bawah. Nah, kalau kita melihat situasi yang seperti ini, biasanya kan ada presiden yang merakyat, ini leader yang merakyat. Nah, kalau Mas Arto melihat fenomena ini sendiri seperti apa Mas Arto? Impact-nya untuk sebuah brand itu sendiri? Yang pertama sebenarnya bukan fenomena. Sebenarnya setiap pemimpin harus melakukan itu. Turun ke bawah. Kewajibannya? Iya, ya karena harus memahami kan lapangan ya. Di luar negeri bahkan ada program yang kemudian membuat atau menemukan antara bos dengan bawahannya, tapi kadang-kadang bosnya itu bekerja sebagai ngakunya sebagai pelanggan atau kemudian sebagai staff dari sebuah perusahaan yang dia punya sendiri gitu ya. Dan biasanya terjadi semacam kayak dialog-dialog, semacam reality show terhadap proses itu. Jadi ya di luar negeri sih sudah dikemas menjadi bahan entertainment. Tapi kalau kembali lagi dalam konteks brand dan leadership, ya itu sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh setiap pemilik perusahaan, setiap leader untuk kemudian bisa membangun pertama pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi internal mereka, tapi yang kedua juga membangun relasi, karena relasi itu bukan hanya dibangun dengan customer kita atau ekosistem lain ya, stakeholder, tapi shareholder, tapi juga stakeholder, yaitu dalam case ini ya berarti supir-supir kita, orang-orang di bawah, dan jelas itu akan memberikan energi yang sangat besar bagi organisasi, karena kemudian dibangunlah relasi yang tanda petik egaliter tadi gitu. Yes, kalau ini apakah ini juga akan berpengaruh terhadap brandnya itu sendiri Mas? Karena dari yang bermunculan di netizen, kemudian ada sebuah testimoni begitu bahwa saya dulunya trauma naik taksi ini, tapi karena bosnya viral dan mau terjun ke lapangan, akhirnya saya mau lagi menggunakan taksi ini. Apakah ini berpengaruh itu sih Mas terhadap brand itu sendiri? Ya bisa jadi meskipun kan nggak ada datanya ya, artinya ada testimoni dari beberapa orang yang menyampaikan itu, tapi dari sudut pandang kacamata komunikasi itu hal yang positif gitu kan. Nah nanti dari situ kemudian berlanjut ke cakupan yang lebih luas gitu, dan sekali lagi itu memang bagian dari proses yang memang harus dibangun bagi sebuah brand hari ini. Justru yang kita harus pertanyakan adalah kok ini ada brand tapi ownernya nggak pernah turun ke bawah, terus kemudian bersosialisasi, berinteraksi. Karena begitu kita bisa membangun relasi yang dekat dengan bawahan kita, dengan ekosistem kita, itu langsung suasana kerja akan berbeda sekali. Rasa memiliki lebih tinggi, rasa spesial atau diutamakan tuh menjadi sesuatu yang bisa merasuki gitu ya teman-teman di dalam cara mereka bekerja. Jadi jelas itu hal yang positif. Dan sebagai aktivis, saya selalu mendorong dan menyarankan agar para pimpinan, khususnya owner, untuk selalu punya waktu turun ke jalan, berkomunikasi. Bahkan yang lebih keren kalau dia ingat namanya siapa, punya anak berapa, ulang tahun kapan, itu akan
sangat memorable sekali dan pada akhirnya akan memberikan sebuah energi yang positif bagi orang tersebut, tapi kemudian orang itu akan membagikan lagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga kita bisa merasakan sebuah lingkungan kerja yang sangat menyenangkan dan positif. Nah, kalau kita tarik tadi kata Mas Arto bahwa sebuah pimpinan memang sudah seharusnya terjun ke lapangan untuk bisa tahu situasi lapangan seperti apa. Nah, dampaknya ketika beberapa owner atau founder ini tidak langsung terjun ke lapangan ini sendiri, apakah punya dampak yang sangat buruk terhadap brandnya atau timnya, Mas? Bisnisnya juga seperti itu. Sebenarnya saya lebih suka melihat sudut pandang yang pertama. Artinya kalau dia tidak melakukannya ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan tidak melakukannya. Tapi hari ini kan jasa atau produk itu udah 11-12. Unsur pembedanya terletak dari justru non-tangible issues, hal-hal yang sifatnya tidak bisa disentuh atau dibayangkan, yaitu ya relasi itu sendiri. Maka bagi orang-orang yang memahami brand, relasi-relasi dan tentu saja ingin membangun bisnis yang berkelanjutan ya, relasi-relasi itu menjadi bagian yang paling penting justru hari ini dibandingkan dengan katakanlah inovasi, karena brand adalah bagian yang sangat personal sekali bagi si market dan bagi ekosistemnya, sehingga pendekatannya nggak bisa lagi hanya keunggulan daya saing yang bersifat fisik, tapi juga justru keunggulan daya saing yang sangat dalam ya, dan menyentuh, dan itu yang mungkin kalau para pemilik brand atau pengelola atau penggerak brand hari ini sangat paham sekali, mereka harus membangun relasi itu, nggak bisa nggak. Apakah untuk menjadi seorang leader yang merakyat, dikatakan seperti itu, apakah benar-benar harus terjun ke lapangan atau bisa aja dia melihat dari jauh tapi dia juga paham situasi lapangan seperti apa, Mas Arto? Ya relatif tergantung dari industrinya, tergantung dari size industrinya. Katakanlah misalnya presiden direkturnya ada di Amerika atau di Jepang, terus cakupan wilayahnya ada sampai di Asia Pasifik misalnya, ya online aja dari sana ke sini gitu juga sudah cukup untuk kemudian membangun semacam kayak apresiasi ya bagi teman-teman yang ada di bawahnya gitu, untuk kemudian bisa menyadari bahwa wah saya spesial banget gitu. Oke, nah untuk memperpanjang ekspansi bisnisnya biar bisa berumur panjang seperti itu, ada tips-tipsnya nggak, Mas? Selain menjadi seorang bos yang leader yang merakyat ya, tadi. tentu saja lah. Tadi ya, inovasi bukan berarti inovasi nggak penting, tapi inovasi adalah bagian yang selalu diharapkan atau diinginkan untuk menjadi bagian dari proses siklus bisnis itu sendiri. Jadi inovasi sebuah keniscayaan ya. Tapi juga kemudian bagaimana bisa beradaptasi dengan kondisi zaman, memahami konsumen, kemudian melihat konsumen bukan hanya sebagai objek tapi sebagai subjek. Objek itu artinya, wah bagaimana orang mau beli barang saya. Kalau itu kan kita cuma melihatnya sebagai objek. Tapi kalau kita bisa melihat apa yang saya bisa lakukan untuk konsumen kita, sehingga energinya terbalik. Saya ingin konsumen kita merasakan sesuatu yang memang mereka harapkan dan kita berjuang untuk mencapai titik itu, maka respon baliknya akan berbeda sekali. Dan Maria pasti akan bisa merasakan ketika ada orang yang datang dengan tujuan menawarkan produk. Betul. Atau dengan tujuan kemudian berkenalan dan kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan sederhana lah, misalnya kayak isu kulit lah atau isu transportasi gitu, dan kita bisa ngerasain ini orang mau jualan atau sebenarnya memang care sama beberapa isu yang kita miliki. Dan biasanya pintu masuk relasinya harus terbangun dengan pendekatan-pendekatan yang non komersil, karena begitu non komersil, apalagi di market yang lebih matang ya, di atas usia 25 tahun, konsumen kita udah bisa ngerasain, oh ini dia mau jualan nih, dia mau beli nih gitu. Dan begitu dia tahu ini mau jualan, mau beli, langsung dia pasang pagar tinggi, gitu. Nah pagarnya ditarik tinggi banget. Nah posisi untuk manjat lebih susah. Gitu. Contohnya kayak apa tuh, Mas Arto? Contohnya misalnya gini, kalau kebetulan saya suka motor ya, jadi kalau saya suka naik motor, ya bisa saja sih orang telepon nawarin servis atau nawarin spare part gitu ya, atau kebetulan saya punya motor tipe scrambler gitu kan, jadi kadang-kadang ada setang-setang khusus yang kita suka pakai gitu. Tapi kalau dia memahami itu, sebuah pemilik bengkel misalnya, dia akan lebih banyak melakukan touring bersama dengan komunitasnya, sambil ketika ada motor yang rusak dia bantu betulin dalam perjalanannya, sehingga orang-orang lama-lama tahu, oh ternyata si A ini punya bengkel motor loh gitu. Nah akhirnya kapan-kapan hari Minggu habis touring saya mampir ya gitu. Jadi bagaimana nomor satu, relasi dan kejujuran, honesty itu dibangun antara pemilik brand dengan customernya lewat sebuah relasi yang justru non trading, nggak terlalu hard selling banget ya, gitu non ya, komersial gitu, daripada kemudian dia keliling. Nah tapi kan cara seperti itu
makan waktu ya, perlu waktu, perlu juga kedekatan dengan komunitas, sehingga banyak orang yang mungkin digital marketing aja deh, taruh iklan aja deh gitu. Mungkin nggak 100% salah juga, tapi kita butuh dua-duanya untuk bisa membangun kombinasi yang sempurna ketika kita ingin membangun relasi dengan market. Oke, seru banget. Yes, Mas Arta mungkin bisa dikasih pesan terakhir untuk para leader agar bisa menjadi seorang leader yang merakyat bagi tim-timnya, agar bisnisnya itu juga bisa long ekspansi ya, panjang, berumur panjang seperti itu. Ya, yang pertama penting sekali untuk kita tidak melihat tim di bawah kita atau karyawan kita sebagai sebuah resources, tapi justru sebagai individu-individu yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita yang lebih tinggi. Maka melihat mereka bukan lagi menjadi bagian dari untung rugi, tapi bagian dari proses komunitas yang memang mendorong atau memiliki cita-cita yang sama. Dan ini perlu dipahami oleh para leader hari ini sih. Saya masih suka melihat beberapa pendekatan leader mungkin ya dengan pendekatan yang lebih agresif atau lebih dramatis, galak, ditakutin gitu. Ya sekali lagi nggak salah, tapi hampir 25 tahun pengalaman punya usaha, saya dan kebetulan tipe saya bukan seperti itu, tapi saya bisa melihat beberapa karakter leadership yang setelah waktu berjalan, tipe-tipe yang lebih memahami, lebih kalem, tegas, bukan keras ya. Tegas itu sesuatu yang memang dibutuhkan dan memang sangat bisa menarik relasi yang lebih dekat dengan karyawannya, dengan tim yang ada di kantor, dan saya pikir itu hal yang paling benar. Ya, perlakukan dirimu seperti kamu ingin diperlakukan. Yes, perlakukan dirimu seperti apa yang kamu ingin diperlakukan oleh orang-orang sekitar. Thank you Mas Arta untuk episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode Smart Podcast Bisnis berikutnya. Saya Maria Dalsa dan Mas Arta Biantoro pamit. Salam merdeka. Smart Business. Lead you better.